kembali lagi di Special Talk Show ya Pak Yunus. Tadi sempat terputus pertanyaan Anda juga tadi menjelaskan bahwasanya masih ada mantan kombatan begitu ya Pak ya yang belum sejahtera. Nah, apakah mungkin ke depannya pilot projectnya sendiri dari BRA-nya sendiri ini Pak ataupun pemerintah Aceh akan lebih memprioritaskan para mantan kombatan tersebut ya Pak untuk dalam hal kesejahteraan? Iya, cuman saya ada punya, maksudnya untuk mensejahterakan kombatan, ini maksudnya solusi lah bagi kami di BRA ini. Jadi bagaimana untuk mensejahterakan kombatan? Artinya kita kombatan sekarang kan tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan yang tetap. Sampai kan sekarang Pak? Iya. Oke. Jadi saya berupaya sekarang sesuai dengan pada hari peringatan Hari Damai yang ke-14 kemarin tanggal 15 itu kami ada menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis. Iya. Artinya sertifikat tanah ini secara simbolis ini kami di BRA membuat satu seperti apa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah menjadi evidence basic planning. Artinya kita menciptakan basic, menciptakan basis kemana uang itu mau dikembangkan. Artinya makanya kami mengupayakan, termasuk saya sebagai ketua BRA di Banda Aceh, jadi mengupayakan lahan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah untuk kombatan Tapo-Napo dan korban konflik ini harus mendapatkan semua. Artinya untuk program tahun 2020 saya mengajukan 20.000 hektar lahan supaya bisa maksudnya bisa diserahkan kepada kombatan seperti kita menyerahkan sertifikat. Yang kedua, lahan itu sudah menjadi pembersihan, penanaman, dan pemeliharaan. Maksudnya lahan bisa jadi bukan hutan rimba yang diserahkan. Jadi supaya untuk mengatasi, yang pertama adalah mengatasi pengangguran, dan pihak kombatan ini yang dalam keadaan miskin, boleh yang saya katakan tadi, dengan kita berikan lahan, jadi paling tidak dia sudah ada lahan ataupun tempat berusaha untuk mensejahterakan keluarga mereka. Nah, ini wacana untuk tahun 2020 ya Pak ya? 2020 ya. Nah, apakah ini baru wacana atau memang sudah Saya berjalan? Sudah memulai. Sudah jadi, berapa persen Pak? Ya, untuk tahun ini yang sudah diserahkan cuman baru 200 hektar dari PD Jaya, dan yang lain masih dalam proses, dan saya sudah menjumpai bupati-bupati di seluruh wilayah Aceh untuk meminta lahan kepada kombatan. Baik. Nah, jadi semua bupati boleh dikatakan semua meresponnya dengan baik. Dengan baik, responnya baik ya? Iya, bahkan sampai ke Semelu, Aceh Singkir, apalagi yang di wilayah pesisir seperti Pasir ataupun Aceh Timur ataupun PD ya kan. Memang itu memang respon dengan baik. Dan ini diharapkan ini secara menyeluruh merata ya Pak ya di seluruh Aceh ya Pak? Iya, belum. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Wira. Pak Wira, tadi kita berbincang untuk revisi UUPA sesuai dengan MOU Helsinki. Ini apakah juga Anda sepakat dengan revisi tersebut atau memang seperti tadi dijelaskan kalau memang tidak dibutuhkan secara otomatis dia gugur begitu saja? Ya, kalau mau revisi yang harus jelas, yang mau direvisi yang mana, pasal yang mana, pasal yang mana, apanya gitu kan gitu. Baik. Ya harus detail ya. Oke. Nah, untuk misalkan ini Pak, ini 14 tahun refleksi MOU Helsinki. Pak Yunus,
korban konflik tadi ya Pak, masih ya Pak ya. Jadi Anda berharap bahwasanya semua korban konflik, kombatan juga ini mendapatkan perhatian yang sama untuk seluruh masyarakat yang ada di Aceh. Ya baik. Nah menurut Anda nih Pak, pentingkah bendera nih Pak? Kita kembali lagi. Ini berbicara masalah yang sedang panas nih Pak. Mungkin. Kenapa tanya ke saya? Nah ini sebagai Pak Wira sebagai ahli resolusi konflik nih Pak. Kita melihat yang minta siapa? masyarakat sih Pak. Masyarakat ada yang meminta ini untuk dibahas masalah bendera. Kan saya nggak berhak mewakili mereka, penting atau tidak. Mungkin menurut Anda begitu ya, Pak? Itu diskurs politik ya, itu ada kebutuhan itu ya. Kalau memang itu diatur, dia mau Helsinki diatur di UU-PA ya bisa direalisasikan, itu kanunnya sudah ada. Ya betul. Ya tinggal dilaksanakan ya, saya nggak tahu, itu bukan saya yang punya otoritas untuk menjawab itu. Baik. Nah, baik Pak Wira, untuk terakhir nih Pak, apa harapan Anda untuk perdamaian Aceh ke depan yang mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan baik untuk seluruh rakyat Aceh Pak? Ya, saya harap kita sudah 14 tahun baik-baik saja. Amin. Ya ke depan jauh lebih baik lagi. Ada BRA yang akan menyelesaikan sisa-sisa yang belum selesai. Kita doakan mereka bekerja kuat, anggarannya cukup, dukungan politiknya cukup. Tadi kan bagus kita dengarnya, makanya saya lebih suka diskusinya itu sekarang kita pada diskusi tahap yang konkret, yang nyata. Kalau memang tadi itu program untuk penyerahan tanah untuk mantan kombatan, sudah berkoordinasi dengan bupati dan wali kota, semua sudah punya komitmen, bahkan sudah ada 200.000 hektar yang dia berapa 200 hektar ya, itu regulasi. Jadi kita fokus teknis bicara itu, jangan jangan diskusi terlalu abstrak, terlalu makro soal UPA, karena UPA itu besar sekali. Ya. Jadi kita harus diskusinya sekarang pada tahap mana. Kita hari ini nggak diskusi makro lagi. Ini sudah 14 tahun berjalan dengan baik. Perdamaian bisa kita pertahankan. Baik. Ya, regulasi mayoritas sudah regulasi turunannya sudah diselesaikan. Ada yang belum selesai, itu tinggal diselesaikan. Itulah pentingnya ada BRA. BRA ini menyelesaikan apa-apa yang tidak selesai di periode-periode yang lalu. Tadi dikatakan beliau adalah orang yang kesekian memimpin BRA, orang yang ke-11. Dari segi kelembagaannya ada tahapan dari BRA awal, lalu kemudian ada badan pendukung apa istilahnya? Tadi saya lupa, yang transisi sebelum BRA yang ini, badan pendukung perdamaian penguatan BP2A ya, badan penguatan perdamaian Aceh baru kemarin. Artinya itu menunjukkan ada tahapan-tahapan. Jadi kita diskusinya jangan kembali ke belakang lagi. Ya gitu. Ya, kalau misalnya mau bicara revisi poin yang mana, titik yang mana, teknis yang mana. Karena kita bicara sekarang di level era development, jangan ditarik-tarik lagi kayaknya kita baru selesai konflik. Kalau diskusinya di pancing situ, kita sepertinya baru selesai konflik. Kita sudah 14 tahun damai. Ya. Sekarang ini tahapannya Pak Yunus ini dengan BRA mau menyediakan lahan tanah sekian ratus ribu hektar untuk mantan kombatan. Secara teknis itu mungkin. Ada payung hukumnya. Ya, itu yang kita doakan supaya sukses. Ya, baik. Nah, Pak Yunus, terakhir Pak, harapan Anda bagaimana Pak? Harapan kedepannya untuk Aceh sendiri dan juga pembangunan BRA-nya sendiri Pak? Ya, harapan saya semua yang telah disepakati dalam MOU Helsinki itu pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus menunaikan janjinya. Karena kalau janji bagi orang Aceh ini adalah utang. Kalau tidak dibayar itu memang merasa dikhianati. Jadi kami dari BRA ini kami mengupayakan bagaimana caranya dan macam mana upayanya dengan bekerja sama semua pihak termasuk dinas-dinas terkait ataupun lembaga-lembaga terkait supaya kami sama-sama bekerja sama untuk memenuhi tentang perjanjian yang telah disepakati dulu supaya perdamaian ini menjadi perdamaian yang abadi. Amin. Itu yang saya harapkan. Baik. Terima kasih Pak Yunus dan juga terima kasih Pak Wira. Ya, dan pemirsa, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di talk show sore hari ini. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Itu yang saya harapkan. Baik. Terima kasih Pak Yunus dan juga terima kasih Pak Wira. Ya, dan pemirsa, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda
di talk show sore hari ini. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.